Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengkaji ilmu agama, yang mana belajar ilmu agama itu seperti halnya yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan innal ishtighala bil ilmi aula ma unfiqat fihi nafaisul awqat. Sesungguhnya belajar ilmu agama itu adalah cara terbaik untuk menggunakan waktu-waktu kita yang berharga. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk terus belajar ilmu agama. Ya, belajar dan mengajarkan. Dan sebelumnya kita sudah menyelesaikan kitab Mursyidul Hair, ya, fi halli alfazi risalat Ibnu Asakir, dan bahkan kita sudah menyelesaikan 2 kali begitu. Insyaallah taala, insyaallah pada kesempatan kali ini dan ke depan, ya, selama beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama mempelajari, sama-sama akan mengkaji salah satu kitab yang dikarang oleh guru kita, yaitu Al-Allamah Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini sebenarnya sangat kecil sekali. Itu hanya pengantar bagi pemula, ya, pengantar bagi pemula untuk mengetahui tentang 3 golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pada saat ini, akhir-akhir ini mulai, ya, banyak begitu, ya. 3 golongan ini, ya, yaitu golongan Wahabi, ya, golongan Wahabi, kemudian golongan Hizbut Tahrir, sama golongan Hizbul Ikhwan. Kemudian, ya, kitab yang akan kita baca di sini, ya, apa namanya, itu adalah Risalatut Tahdzir, ya, minal firaqis salas, yaitu sebuah risalah, ya, tulisan pendek begitu, ya, tulisan pendek yang berisi tentang peringatan, ya, mewaspadai 3 golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan Wahabi yang disebutkan, sama Hizbut Tahrir, sama Hizbul Ikhwan. Hal ini, ya, sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali untuk kita pahami siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian siapa golongan Wahabi, siapa golongan Hizbut Tahrir, siapa golongan Hizbul Ikhwan. Nah, ini kita sangat penting sekali untuk kita ketahui, ya, agar tidak apa, agar kita pertama tidak terpengaruh oleh golongan di luar Ahlus Sunnah, ya, membentengi diri sendiri begitu.
kemudian juga membentengi orang, ya, keluarga kita, orang yang terdekat dengan kita agar tidak terpengaruh dengan golongan di luar Ahlus Sunnah, ya, membentengi masyarakat kita dari pengaruh golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini penting untuk kita ketahui. Makanya di sinilah peranan kita, pentingnya kita belajar dan terus mengajarkan ilmu agama, mengajak orang lain untuk terus belajar ilmu agama. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika, ini sedikit pengantar dari saya, nanti kita langsung baca kitabnya insya Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah golongan-golongan di luar Ahlus Sunnah, ya, entah itu Mu'tazilah, entah itu Wahabi, entah itu Hizbul Ikhwan, maka pada hakikatnya tiada lain, ya, di sini tiada lain, tujuannya adalah menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Itu intinya, ya, menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Karena yang mereka ajarkan, golongan-golongan dari Ahlus Sunnah yang mereka sebarkan ini bertentangan, ya, dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, makanya di sini agar orang awam di situ tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Islam atau mengatasnamakan Al-Quran atau mengatasnamakan hadis. Makanya di sini para ulama menjelaskan, ini loh golongan sesat, ini golongan tidak benar, ini menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Makanya di sini, ya, dijauhi, begitu, dijauhi. Ini namanya disebut dengan tahdzir. Ya, ini maksud dengan namanya tahdzir, memperingatkan orang lain dari kesesatan orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perlu kita ketahui, ya, bahwasanya ini bukan termasuk ghibah, ya, bukan termasuk menggunjing yang diharamkan. Ketika para ulama mengatakan itu Muhammad bin Abdul Wahab membawa ajaran yang tidak benar, membawa ajaran sesat, atau Taqiyuddin An-Nabhani membawa ajaran yang tidak benar, yang sesat, menyimpang dari hadis, maka perkataannya seperti ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan, menggunjing yang diharamkan. Justru kita di sini melaksanakan perintah, ya, kita melaksanakan perintah Rasulullah, perintah Al-Quran. Dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda, hatta mata, kata beliau, hatta mata tari'una an dzikril fajir. Hatta mata, sampai kapan? Hatta mata tari'una an dzikril fajir. Sampai kapan kalian itu mau berpegang tangan, tidak mau menyebutkan kesesatannya orang sesat? Sampai kapan itu? Uzkuruhu bima fihi, maka sebutkanlah kesesatannya, kay yahdharahun nas, ya, kay yahdharahun nas, agar dijauhi oleh orang lain. Jadi dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan kita untuk menyebutkan kesesatannya orang sesat. Memang kesesatannya betul-betul ada, ya, bukan kita membuat-buat, begitu, enggak. Memang kesesatannya ini muncul dari golongan tersebut, dari orang tersebut. Maka kita diperintahkan di sini untuk, ya, kita diperintahkan untuk menyebutkan kesesatannya. Nah, tujuannya apa di sini? Rasulullah sendiri yang menyebutkan kayyahdharahun nas, agar mereka itu dijauhi oleh orang lain. Karena ini sangat berbahaya, apalagi kalau kesesatannya itu sampai
menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya, apalagi sampai kesesatannya itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi kalau luarnya kayaknya itu Muslim, ya, keluarnya itu kayaknya Muslim, tetapi apa yang terjadi? Dia itu mempunyai kesesatan, ya, baik itu berupa ya perkataannya ataupun keyakinannya, yang bisa mengeluarkannya dari Islam. Kalau ini kita kita tidak memperingatkan orang lain darinya, nanti akan diikuti oleh orang lain. Nanti akan diikuti oleh orang lain. Dan bisa jadi nanti apa coba? Sekarang bisa jadi nanti dia akan menikahi seorang perempuan, kalau dia laki-laki akan menikahi seorang perempuan muslimah, akan menikahi perempuan yang muslimah. Padahal yang laki-laki tadi itu ya mempunyai kesesatan yang membuatnya terkeluar dari agama Islam. Nah, nanti itu hukum nikahnya gimana? Kan begitu. Hukum nikahnya tidak sah. Nanti hubungan suami istrinya gimana? Itu jadi zina nanti. Kemudian nanti anaknya jadi gimana? Jadi anak zina nanti. Terus seperti itu. Jadi sangat banyak konsekuensi yang akan terjadi jika seseorang ataupun para ulama yang mengerti tentang ilmu agama tidak mau menyebutkan tentang kesesatan mereka. Ya, jadi saya ulangi lagi, ini bukan termasuk ghibah yang diharamkan, tetapi justru ini termasuk sebuah kewajiban, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, yang PDF-nya saya kira sudah dikirim ya ke teman-teman ya. Silakan dibuka kitabnya. Saya akan bukakan di layar juga. Ini judulnya ya. Ini Risalatut Tahdzir minal Firaqis Salas. Risalah tahdzir, sebuah risalah yang dikarang untuk mentahdzir, mewaspadai minal Firaqis Salas dari 3 golongan sesat. Ini karangannya Al-Alim, Al-Allamah, Al-Hafiz, Al-Syaikh Abdullah Al-Harari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah itu. Ya. Baik. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang sudah sering dijelaskan ya. Sering dijelaskan tentang makna basmalah. Ya, saya sebutkan secara singkat saja di sini. Bahwasanya ketika para ulama itu memulai karangannya dengan basmalah, itu adalah untuk ya di antara tujuannya adalah mencari keberkahan dari basmalah, kemudian juga mengikuti Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an itu kan dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ayat pertama dari Al-Fatihah itu adalah basmalah. Nah, jadi kira-kiranya ini saya memulai karanganku ini dengan menyebut nama Allah. Allah di sini, Allah itu merupakan nama bagi zat yang maha suci dari menyerupai makhluknya yang berhak untuk disembah. Dan maknanya itu adalah
Allah itu adalah zat yang mempunyai sifat ketuhanan, yaitu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Ar-Rahman maknanya ini Allah Ta'ala yang banyak rahmatnya, yang Allah Ta'ala berikan kepada orang mukmin dan orang kafir ketika di dunia. Ketika di dunia, orang mukmin dan orang kafir sama-sama mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat nafas, nikmat rumah, nikmat kendaraan, ya, dan seterusnya. Makanan, minuman. Orang muslim, orang kafir di dunia ini mendapatkan nikmat Allah Ta'ala. Dan di akhirat nanti, ini masih makna Ar-Rahim ya, dan di akhirat nanti Ar-Rahman, masih makna Ar-Rahman, dan dan Allah memberikan rahmatnya itu nanti di akhirat khusus bagi orang yang beriman. Ar-Rahim ini maksudnya apa? Al-katsirur rahmati lil mu'min, yaitu Allah Ta'ala yang banyak rahmatnya. Bismillah, kita mulai ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Ini maksudnya apa? Kita memuji kepada Allah Ta'ala dengan lisan kita atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tanpa wajib Allah Ta'ala memberikannya kepada kita. Jadi Allah Ta'ala itu tidak wajib atasnya apapun. Allah Ta'ala memberikan kita, ya, nikmat yang kita dapatkan ini, nikmat sehat, ya, nikmat kesempatan, nikmat bisa ngaji, nikmat bisa belajar, nikmat iman, apalagi nikmat Islam. Semuanya ini adalah karunia dari Allah Ta'ala, bukan kewajiban bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu tidak wajib atasnya apapun. Mukawwinil akwan, Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta. Al-mawjudi azalan wa abadan, dan Allah Ta'ala yang ada tanpa permulaan dan tanpa akhiran, bila kaifin wala makan, tanpa disifati dengan sifat makhluk dan juga dengan tanpa bertempat. Ya, di sini beliau ya memberikan pengantar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, firmankan wa khalaqa kulla syai', dan Allah Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu. Gitu. Al-mawjudi azalan wa abadan bila kaifin wala makan, dan Allah Ta'ala itu ya ada tanpa tempat, dan Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat makhluk. Ya, sebagaimana ini sering ya kita jelaskan, ya, sering sama guru-guru kita juga dijelaskan, bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, bukan di atas, bukan di bawah, bukan depan, bukan belakang, bukan kanan, bukan kiri. Dan ini merupakan ijma, konsensus para ulama, sebagaimana yang nukil, yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq wa ajma'u, dan para ulama Ahlus Sunnah telah bersepakat ala annahu la yahwihi makan, bahwasanya Allah Ta'ala tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku baginya waktu. Begitu. Teman, nanti kalau ada yang nggak dapat jangan teman maknanya ya, atau saya kecepatan ngasih makna, kecepatan menjelaskan. Nah, itu di bisa tulis di ruang chat, nanti saya jawab di akhir insya Allah. Kemudian al-munazzahi, itu al-munazzahi, Allah Ta'ala maha suci, anil abdadi, dari lawan, wal andadi, dan sekutu. Jadi Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melawan kehendak Allah Ta'ala.
Ya, apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti, apa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk terjadi pasti akan terjadi dan tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Tidak akan ada yang bisa melawan Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Maha Suci juga wal jihad, dan Allah Ta'ala Maha Suci dari arah. Ya, arah itu ada berapa? Ada 6 ya. Arah itu ada 6. Ada yang mengatakan, saya tanya sebagian orang, arah ada berapa? Ada 8, atau itu ditambah dari mana? Ini arah itu ya ada 6 itu, arah atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Allah Ta'ala Maha Suci dari arah. Ya, tidak disifati dengan Allah berada di atas, di atas langit, atau di atas arsy, dan seterusnya. Wal a'dha'i, dan Allah Ta'ala Maha Suci dari anggota tubuh. Jadi Maha Suci dari mempunyai mata, anggota tubuh, tangan, anggota tubuh, kemudian kepala, kaki, lutut, dan semacamnya. Ini Allah Maha Suci dari itu semua. Ya, makanya di sini kalau dijauhilah kayak gini ya, jodoh itu di tangan Tuhan. Banyak orang bilang begitu kan, ya. Dan seperti ini dijauhi saja. Udah, jodoh itu berada di bawah kekuasaan Tuhan. Begitu. Kemudian juga sering juga ya mengatakan itu, terutama di acara TV kadang itu, katanya apa? Tergantung yang di atas. Apa itu yang tergantung di atas? Yang tergantung di atas itu macam-macam. Kayaknya ada cicak juga kayaknya. Jadi kalau semuanya dengan ketika makanya di sini dijauhi perkataan tergantung yang di atas. Nah, biasanya ketika mereka bilang yang di atas itu maksudnya Allah Ta'ala. Tambah lagi ketika siaran orang meninggal begitu kan, semoga amalannya diterima di sisi Allah, di sisi itu juga dijauhi lah, ya, diganti dengan yang lain yang bagus ya, semoga amalannya diterima oleh Allah Ta'ala, akan beres kayak gitu ya, dan seterusnya. Kemudian la yajri alaihi zaman, tidak berlaku bagi Allah Ta'ala waktu. Allah Ta'ala ada sebelum adanya waktu. Waktu itu makhluk ya, waktu itu diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagaimana halnya makhluk-makhluk yang lain itu diciptakan oleh Allah. Nah, makanya di sini Allah Ta'ala tidak disifati dengan waktu, tidak terikat dengan waktu. Ya. Al-qaili fi kitabihil aziz, Allah Ta'ala yang berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin. Ini ayat ini berbicara tentang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kuntum khaira ummatin, kalian ini adalah sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan ke orang-orang. Ta'muruna bil ma'ruf. Nah, ini alasannya, kalian itu melakukan amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian kalian melarang dari perbuatan yang mungkar. Nah, di sini. Nah, jadi ayat ini ya, memuji umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat terbaik. Jadi kalau nabinya nabi terbaik begitu ya, nabi yang paling mulia. Nah, umatnya ini adalah umat yang terbaik. Kenapa dipuji dalam Al-Quran umat Nabi Muhammad ini sebagai umat terbaik? Dikarenakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka itu ya melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar. Ya, jadi amar ma'ruf itu memerintahkan kepada yang baik, gitu. Lakukan sholat, lakukan puasa Ramadan,
Kemudian dan melarang dari perbuatan yang mungkar, jangan melakukan zina, jangan minum khamar, jangan ini, jangan itu. Yang memang di sini apa? Di sini adalah sebuah kemungkaran. Tutup aurat. Kalau mau keluar jangan pakai celana pendek, bagi laki-laki. Nah, ini namanya amar ma'ruf ini namanya nahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Makanya di sini kita atau umat Nabi Muhammad lah ya, disebut dalam Al-Quran sebagai sebaik-baiknya umat dikarenakan ini melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ini suatu kewajiban ya. Di sini amar ma'ruf nahi mungkar ini wajib hukumnya, bukan hanya sunnah, wajib, fardu kifayah. Ya, di sini fardu kifayah. Artinya kalau seumpamanya semua orang diam tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Di situ. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan hanya khusus lulusan luar negeri, tidak seperti itu. Atau yang menjadi ustadz, tidak harus seperti itu. Atau dokter, profesor, nunggu dokter dulu, profesor dulu, baru mau amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak seperti itu. Mau punya ijazah, tidak punya ijazah, mau dokter, mau lulusan SD, mau apa pokoknya. Ini suatu kewajiban. Ya, suatu kewajiban yang harus dilakukan. Yang di sini kewajibannya ini statusnya adalah fardu kifayah. Ya, kalau semuanya tidak melakukan amar ma'ruf, nanti semuanya akan berdosa. Wa auha ila nabiyyihil mukarram, dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya yang mulia. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, mur bil ma'ruf, ya perintahkanlah kepada yang baik, wanha 'anil munkar, dan laranglah dari kemungkaran. Itu. Nah, ini ya jadi apa namanya itu, ya, cuma memang perlu kita ketahui ya, apa namanya yang mau diingkari itu benar-benar kemungkaran atau bukan. Jangan-jangan apa namanya itu bukan kemungkaran, kemudian kita mengiranya kemungkaran, kemudian kita mengingkarinya. Nah, jadi makanya di sini penting perannya ilmu di sini. Perannya ilmu di situ. Jadi memang ada kaedahnya, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kaedahnya. Itu dia. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan pada saat ini adalah membentengi atau adalah apa namanya ya menimba ilmu. Nah, itulah ya, menimba ilmu, pelajari ilmu agama itu. Kemudian yang kita ketahui itu adalah sebagai suatu kebaikan, kita sampaikan kepada orang lain, kita ajak orang lain melakukan kebaikan itu. Dan sesuatu yang kita ketahui bahwanya sesuatu itu kemungkaran, ya, kemudian kita melihat orang lain melakukannya, ya kita larang orang itu dari melakukan kemungkaran. Wassallallahu wasallam ala habibil haq wa sayyidil akwan. Ya, jadi di sini selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah dan penghulu alam semesta. Alladzi jahada fillahi haqqa jihadih, yang beliau memperjuangkan agama Allah Ta'ala, berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wa ballaghar risalata, dan beliau menyampaikan risalah. Ya, wa addal amanata, dan beliau menyampaikan amanah. Wa 'allamal huda, dan mengajarkan petunjuk bi afsahil lisanin, dengan bahasa yang paling fasih. Ini pengantar ya. Pengantar masih. Belum masuk ke Wahabi ini. Sekarang setelah
Ya, ini sedikit ya. Ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu maknanya apa maknanya? Ya Allah, ya. Zid Muhammadan syarafan wa ta'ziman. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan dan keagungan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad. Itu maknanya. Ini tidak bermakna bahwasanya kita memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala membaca salawat seperti kita baca Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak seperti itu. Kemudian sama juga wasallim, ya wasallim, maksudnya apa? Ya Allah, selamatkanlah Nabi Muhammad dari sesuatu yang beliau takutkan terjadi pada umatnya. Ini selamatkanlah Nabi Muhammad dari sesuatu yang beliau takutkan ya terjadi pada umatnya. Seperti mati dalam keadaan kelapar ini ya bagi seluruh umatnya. Jadi umat Islam namanya mati semuanya dalam keadaan lapar. Dan contohnya lagi ya kesyirikan. Nah, seterusnya itu contoh saja. Nah, itu maknanya ya. I'lam, ketahuilah ayyuhal mutali'u. I'lam, ketahuilah ayyuhal mutali'u, wahai orang yang mutala, orang yang memperhatikan li hadhihi risalatil latifati, terhadap risalah yang kecil ini. Ketahuilah annal amra bil ma'rufi, bahwasanya memerintahkan kepada yang baik, amar ma'ruf, wan nahya 'anil munkari, dan melarang dari perbuatan yang mungkar, min aujabil wajibat, ya, termasuk salah satu kewajiban yang paling utama. Ini amar ma'ruf dan nahi mungkar itu termasuk salah satu kewajiban yang paling utama. Kenapa seperti itu? Idh fi dzalika hifdzun li hadzal din. Dikarenakan dalam amar ma'ruf nahi mungkar terdapat apa? Menjaga agama ini, yaitu agama Islam. Wa hifdzun li aqaidin nas, dan menjaga keyakinan manusia, minalin silaqi, dari tergelincir, fi audiyatil halak, dalam dalam jurang-jurang kebinasaan. Jadi beliau di sini menjelaskan ya, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah termasuk kewajiban yang paling utama. Karena dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kita ikut andil. Nah, ini ya. Ikut andil dalam menjaga agama ini. Nah, kita ikut andil dalam menjaga agama ini. Ketika kita ikut andil dalam menjaga kemurnian agama ini suatu kebanggaan bagi kita. Jadi kita punya peran. Dalam menjaga agama ini suatu kebanggaan bagi diri kita. Kita yang akan banyak mengambil manfaat. Para ulama itu bilangnya apa? Ad-dinu mansurun bina au bi ghairina. Jadi agama Islam itu akan terus jaya. Baik dengan kita ataupun bukan dengan kita. Islam itu akan jaya baik dengan kita ataupun bukan dengan kita.
maka suatu keistimewaan, kebanggaan dan kesenangan bagi kita ketika kita ini termasuk orang-orang yang orang yang menjaga agama ini. Nah, ini keistimewaannya itu kita yang mendapatkannya kalau kita ikut berjuang. Nah, di situ. Nah, dengan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan juga mempunyai peranan dalam menjaga keyakinan orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi tidak terpengaruh dengan ajaran sesat, tidak terpengaruh dengan ajaran Wahabi, tidak terpengaruh dengan ajaran Hizbut Tahrir, dengan Hizbul Ikhwan. Kalau kemudian orang kalau kita diam, nanti akan banyak yang terpengaruh. Apalagi ini ya, kalau itu sampai satu keluarga itu, satu keluarga contohnya itu gaduh-gaduh, waduh itu gak enak sekali itu. Yang suaminya contoh lah ya, yang ahli sunnah contohnya. Istrinya atau istrinya Wahabi. Kemudian anaknya yang satu Hizbul Ikhwan, yang satu lagi Hizbut Tahrir. Itu alamat itu sudah. Alamat keluarga itu tidak akan tentram itu. Tidak akan tentram itu. Nanti yang laki-laki tawasulan, kamu syirik, itu sama istrinya. Nanti ini ikut bawah pemerintahan begitu kan, dibilang sama anaknya yang Hizbul Ikhwan, kamu kafir karena kamu ikut di bawah pemerintahan tauhid gitu. Udah itu nggak akan enak itu keluarga itu, udah alamat itu. Nah, makanya di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ingat ya, ini sering terjadi bagi bagi orang yang tidak ngerti. Sudahlah, kadang begitu, udahlah, bukan keluarga saya kok yang terkena. Sudahlah, nggak mau ribet-ribet, bukan keluarga saya kok, bukan keluarga saya juga kok. Jangan sampai seperti itu kita. Kenapa? Karena ini ya perumpamaan ini. Kalau kita ini rumahnya dempetan begitu ya dengan tetangga kita, begitu. Terutama di Jakarta ini ya, di dempetan begitu kan. Setelah itu yang rumah yang di ujung terbakar, kita semuanya di ujung. Kemudian yang di rumah ujung yang satu lagi terbakar. Kemudian ketika ada terbakar, kalau semua orang yang ada di daerah itu, yang di daerah tanah itu bilang, sudahlah, itu bukan rumah saya kok yang kebakar. Akhirnya berdiam semuanya gitu, tidak memadamkan api itu. Apa yang akan terjadi? Sampai ke ujung yang satunya lagi akan kelibus api. Ya kan? Sama juga. Kalau semuanya orang itu bilang gitu, udahlah bukan keluarga saya kok yang terpengaruh oleh golongan tetangga, golongan sebelah. Ya sekarang, misalnya nanti anak kita bergaul dengan orang itu dipengaruhi. Akhirnya masuklah ke rumah kita juga. Makanya di sini perlu kita membendung. Ya. Bagaimana caranya? Ya dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bagaimana caranya? Ya bekali diri dengan ilmu dulu. Biar nanti biar nggak jadi kayak sebagian orang pengennya amar ma'ruf, ternyata bukan amar ma'ruf yang dilakukan, malah bikin rusak. Ya. Ada orang ingin melakukan nahi mungkar, bukan kemungkarannya hilang, malah tambah kemungkaran. Ya. Ini di sini perlu ilmu. Nah, baik, kita lanjutkan. Saya naikkan ini ke atas. Lidzalika, oleh karena itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
amiran bil ma'ruf, beliau memerintahkan kepada yang baik, nahiyan 'anil munkari, beliau melarang dari perbuatan yang mungkar. Rasulullah beliau sendiri melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tabi'ahu ala dzalika akabiru ashabihi, dan beliau diikuti dalam hal ini amar ma'ruf nahi mungkar oleh para pembesar sahabat-sahabatnya. Man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza, dan orang-orang dan juga dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari ini, zaudan an hiyadhi hadzal dinil hanif. Ya, tujuannya adalah untuk mempertahankan, memperjuangkan kemurnian agama ini yang lurus. Wa hifdzan lisyari'atil gharra, dan juga untuk menjaga syariat yang lurus, yang bercahaya ini. Wa nasran lidini Muhammadin sayyidil anbiya, dan untuk menolong, memperjuangkan agama Nabi Muhammad, tuan atau penghulu seluruh para nabi. Ya. Ini makanya kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya meniru apa yang beliau lakukan. Beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita lakukan amar ma'ruf nahi munkar. Para sahabat melakukan hal itu, kita juga melakukan hal itu. Ya, dan seterusnya. Ini dia. Ini kalau ada yang pertanyaan, disilahkan ya, langsung ditulis untuk apa. Oh, kok buka WA. Ini kita alhamdulillah ya, sebagian dari muqaddimah sudah kita selesaikan. Cuma sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau tanya, persilahkan. Bisa langsung ditulis. Ya, bisa langsung ditulis. Saya sambil lanjutkan dikit. Nah, kemungkinan Ustadz Khadri agak lambat bentar. Baik. Lanjutkan lagi. Wa inna tahdzira min ahli dhalal wa inna tahdzira, dan sesungguhnya mewaspadai atau memperingatkan orang-orang lain dari min ahli dhalal, dari orang-orang yang sesat, yang menyebutkan atau memperingatkan orang-orang dari orang-orang sesat, wa dzikra dhalalatihim, dan menyebutkan kesesatan mereka, wa bayana mafasidihim, dan menjelaskan kerusakan mereka, wa masawiihim, dan keburukan mereka, la yu'addu tafriqatan li shaffil ummati, ya, tidak dianggap sebagai memecah belah shaf umat ini, barisan umat ini, kama dhanna ba'dul aghrar, sebagaimana disangka oleh sebagian orang-orang yang tertipu. Jadi ini yang saya sebutkan di awal tadi itu. Nah, ketika kita menyebutkan Wahabi itu sesat, kesesatannya ini, Hizbut Tahrir sesat, ini kesesatannya ini, Hizbul Ikhwan juga demikian juga. Nah, ini tidak dianggap sebagai memecah belah umat ini. Ya, tidak dianggap memecah belah persatuan umat Islam. Tidak.
Lianna tauhid as-saffi, ya, dikarenakan menyatukan barisan itu gimana? Yakunu bi tauhidi sufufi ahlil haqqi, yaitu dengan menyatukan barisan-barisan atau saf-saf ahlul haq, orang yang berada dalam kebenaran. Wa bayanil haqqi haqqa, dan menjelaskan kebenaran itu sebagai kebenaran, wal batili batilan, dan menjelaskan kebatilan itu sebagai kebatilan, hatta yatamayyazal haqqu minal batil, sehingga bisa dibedakan antara yang benar dan yang salah. Wa ya'rifan nasul haqqa, dan orang-orang tahu akan kebenaran, wa ahlahu, dan orang-orang yang mengikuti kebenaran, fayattabi'uhu, sehingga mereka akan mengikutinya, wal batila wa ahlahu, kebatilan dan orang-orang yang mengikuti kebatilan, fayajtanibuhu, sehingga mereka akan menjauhinya, wa bidzalika sa'adatuhum, dan dengan seperti itulah kebahagiaan mereka. Jadi begini ya. Jadi menyatukan barisan umat Islam itu bagaimana caranya? Ya, dengan apa? Dengan kita menjelaskan yang benar itu sebagai suatu kebenaran, sehingga nanti kalau orang tahu bahwasanya ini benar, mereka akan mengikutinya. Ketika mereka mengikuti kebenaran itu, ya nanti mereka akan apa? Ya akan bergandeng, softnya akan betul-betul rapat di sini. Softnya, persatuannya akan betul-betul kuat di sini. Kemudian kita juga apa? Menjelaskan suatu kesalahan itu sebagai perkara yang batil dalam Islam, itu sebagai suatu kebatilan. Biar nanti apa? Nanti dijauhi oleh orang-orang. Nah, dengan cara seperti ini, ya dengan cara seperti ini kita apa? Berusaha untuk menyatukan barisan umat Islam. Nah, begitu. Ya, menyatukan barisan umat Islam itu bukan semuanya dikumpulin. Wahabi dimasukkan, mulai Hizbut Tahrir dimasukkan, Hizbul Ikhwan dimasukkan, Ahlus Sunnah juga, ini semuanya dimasukkan begitu kan. Kemudian mau dirapatkan barisan-barisan semuanya itu, ya tidak akan bisa. Yang seperti itu tidak akan bisa, akan bersatu. Ya paling cuma apa? Walaupun tidak terang-terangan, paling diem-diem begitu kan, diem-diem, tapi apa namanya, di depan diem, belakang menyala. Begitu. Nggak akan bisa itu disatukan semuanya begitu. Ya, karena memang sudah salah paham. Nanti yang ahlus sunnah, yang ahlus sunnah tawassulan, dibilang sama wahabinya, kamu syirik. Nah itu. Kemudian apa namanya, yang ahlus sunnah ziarah kuburan, kemudian dibilang sama wahabinya, kamu nyembah kuburan, kamu telah menyekutukan Allah, apa namanya, kamu murtad. Nah, kamu bacalah dua kalimat syahadat, murtad. Kalau tidak anggap murtad kayak gitu, nanti gimana? Ya hukum-hukum murtad berlaku nanti ya dalam kitab fikih. Tidak akan bisa itu menyatukan dengan cara seperti itu. Makanya di sini menyatukan barisan umat itu bagaimana caranya? Itu diajarkan kebenaran sebagai suatu kebenaran, kemudian mengajarkan kesalahan sebagai sebuah kesalahan. Nah itu caranya. Begitu caranya. Tidak bisa kita itu ya membangun rumah di atas rawa. Ngerti kan tanah rawa ya kan? Jadi tidak bisa kita akan membangun rumah di atas rawa. Jadi persatuan, apa namanya, semboyan persatuan di atas semua golongan itu tidak akan bisa. Itu kayak membangun rumah di atas rawa itu.
tidak akan jadi itu. Goreng bentar, setelah itu roboh lagi. Jadi kalau semuanya kita betul-betul mengajarkan orang lain ini loh yang benar, ini yang salah, ini awas, ini golongan benar, ini golongan yang salah, jangan ikuti mereka. Dengan cara seperti ini kita betul-betul berperan, ya betul-betul ikut andil dalam menyatukan umat ini. Baik, ini kayaknya tidak ada pertanyaan deh. Ya semoga aja semuanya jelas ya. Nah, ini Syekh Fadli masih kayaknya akan lambat nanti. Ini ya untuk teman-teman yang untuk kitab ini yang versi bahasa Arabnya ya, kalau ini sebaiknya dicetak ya, dicetak di print sedikit kok itu, nggak banyak habisnya, ya paling sebaksoan gitulah. Nah, jadi untuk hari ini baksonya contohnya ya diabaikan dulu, duitnya dialokasikan untuk ngeprint kitab ini. Nah, penting di print kayak gitu, tujuannya untuk biar bisa nyatet, bisa ngerekatin, nanti bisa bisa mengajarkan juga ke orang lain seperti itu. Kalau yang mau versi bahasa Indonesianya itu beli di hubungin Syahama itu yang pusat itu Jakarta. Insya Allah masih ada itu. Terjemahannya itu buku ini, mewaspadai 3 golongan sesat, itu judulnya itu, mewaspadai 3 golongan sesat, kecil itu. Enggak tahu saya berapa, mungkin ya 10.000 atau 16.000 lah. Sebaksoan itu 2 mangkok. Begitu ya. Kemudian wa min hadzal babi, sambil nunggu Ustaz Khudri sama kalau ada yang mau bertanya. Wa min hadzal babi, dan dari pintu ini, dari pintu ini, kanal qasdu min ta'lifi hadhihi risalatil latifah. Ya, inilah tujuan dari mengarang risalah yang kecil ini. Jadi untuk tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan tujuan seperti ini, dengan maksud melakukan hal ini, beliau guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah mengarang kitab ini. Haitsu adafna ilaiha ba'dal musawwarat. Ya, sekiranya kami juga memberikan atau menyisipkanlah, memberikan begitu ya, sebagian musawwarat minal kutubi, dari kitab-kitab. Ma'adzikri ismil kitab, beserta menyebutkan nama kitabnya, wasmi muallifi, nama pengarangnya, wa raqmis sahifati, dan nomor halamannya, allati dzukirat fiha al-ibaratul musyaru ilaiha, yang nomor halaman yang yang disebutkan di dalamnya hal yang diinginkan, yang diisyaratkan. Cuma kalau di yang PDF yang dikirim teman-teman itu, untuk musyawarat itu kayak apa ya, kayak semuanya fotonya kitabnya Wahabi ya, dipoto atau di scan, setelah itu diarsipkan juga, dicetak di kitab ini. Atau kitabnya Hizbut Tahrir di scan ya, berarti dimasukkan juga dalam kitabnya ini. Ini namanya musyawarat. Nah ini kalau yang di PDF di sini tidak ada yang itunya. Yang ada itu
kitab namanya Al-Bayanul Muwassaq. Jadi ini dicetak, kitab ini kecil ini dicetak lagi dengan dicetak lagi gitu ya, dicetakan lain. Setelah itu baru kemudian dikasih di situ kitab-kitab ya, kitab-kitab dari Ahlus Sunnah ya, dicetak juga disatukan dalam kitab ini, kitab Ahlus Sunnah, kitab Wahabi, kitab Hizbut Tahrir, kitab Hizbul Ikhwan. Di sini penting untuk kita dapatkan, kenapa? Agar orang itu tidak mengira bahwasanya kita ini yang buat-buat, jika memfitnah Wahabi, memfitnah Hizbut Tahrir, memfitnah Hizbul Ikhwan. Karena di sini penting kita memilikinya itu. Saya tidak tahu apa ada di Syam atau tidak di Jakarta. Kalau tidak, jika mau ya tanyakan. Nah, ini promosi. Itu untuk kebaikan. Baik. Kemudian di sini disebutkan, tinggal sedikit lagi sekalian, ya besok langsung masuk ke Wahabi. Waqad yujadu fi ba'di hadhihi al-musawwarat. Cuma ini dan terkadang terdapat di musawwarat tersebut, di sebagian musawwarat yang dimasukkan ke dalam kitab ini. Ya, musawwarat itu kayak saya bilang tadi, gambar-gambar kitab. Ma huwa mukhalifun lisyar'i falyutanabbah. Terdapat di sebagian musyawarah tersebut sesuatu yang menyalahi syariat Islam, maka hati-hatilah. Nah, itu. Wa fi hadhihi risalati. Nah, ini sekarang beliau ingin menyebutkan apa isi dari risalah ini. Wa fi hadhihi risalati, dan dalam risalah ini tahdzirun, terdapat tahdzir, memperingatkan orang-orang min firaqin salasin dhalatin, dari 3 golongan sesat. Wahiyal wahabiyatu, yaitu golongan Wahabi, wa Hizbul Ikhwan, dan golongan Hizbul Ikhwan, al-musammauna al-Ikhwan al-Muslimin, yang kemudian disebut dengan Ikhwanul Muslimin, awil Jama'at al-Islamiyah, atau dikenal dengan Jamaah Islamiyah, atau GI. Nah, gitu ya, GI. Wa Hizbut Tahrir, dan Hizbut Tahrir. Wa qad intasyarat, dan sungguh telah dhalalin katsirah, kelompok sesat yang banyak, la siyama fi asrina hadza, terutama di masa kita saat ini. Sampai sini dulu yang apa namanya, yang pembacaan kitabnya. Jadi saya ulangin kembali. Insyaallah taala selama beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama membaca kitab ini. Nah, tujuannya kita untuk membentengi diri kita sendiri dari kesesatan mereka, dan membentengi keluarga kita, orang-orang di sekitar kita dari hal-hal yang nyeleneh, tidak benar, bertentangan dengan hukum Islam. Dan ini kalau kita tidak melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, ini sangat berbahaya sekali ya. Ya, sangat berbahaya sekali. Nah, dalam sebuah hadis itu Rasulullah bersabda, "Innan nasa", sesungguhnya orang-orang, "idza ra'awul munkara", apabila mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, maka mereka tidak mengubahnya. Mereka melihat kemungkaran, mereka tahu ada sebuah kemungkaran, kemudian mereka tidak mau merubahnya, semuanya diam. Semuanya diam. Maka di sini ausyaka
ayya ummahumullahu bi'iqab. Maka itu akan mendatangkan sebuah azab yang akan mengena semua. Yang akan mengenai semua. Makanya di sini pentingnya bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini saya bentar lagi akan bergabung insya Allah. Ya, saya lihat ini yang pertanyaan barangkali ada. Panjang-panjang ini. Al-andad itu artinya sekutu. Zawdan an hiyadhi hadzal dinil hanif, maksudnya mempertahankan agama kemurnian agama yang lurus ini, gitulah. Jadi ini ya masalah takdir itu. Masalah takdir. Kalau orang tidak menerima takdir dengan makna orang ini protes terhadap ketentuan Allah Ta'ala, tidak mau menerima dengan makna protes terhadap Allah Ta'ala, anaknya meninggal atau siapanya kecelakaan dan dia protes, kok ya Allah, kenapa engkau ini protes kepada Allah. Nah, jika dengan makna seperti ini orang tersebut dihukumi keluar dari Islam, dihukumi keluar dari agama Islam. Jadi ya cara kembalinya adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggalkan hal tersebut dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Seperti itu. Jadi kalau orang sudah betul-betul meyakini bahwa semuanya ini datangnya dari Allah dan semuanya terima, sudah apapun musibah yang menimpanya itu akan terasa ringan baginya, walaupun ya agak berat ya akan tetap diringankan. Ya ini kalau memang kita masih bisa untuk berdakwah kepada mereka dan sekiranya kita ini tidak terpengaruh dengan kerusakan mereka, yang tidak apa-apa, tetap di grup itu dan terus berdakwah. Begitu ya. Tapi kalau sekiranya itu akan membahayakan kita, ini ya lebih baik tinggalkan grup itu. Yang paling penting itu bagi kita yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana saya selamat. Bagaimana saya selamat di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama kita pikirkan. Kalau sekiranya orang lain itu bisa, kita bisa mengcounter, bisa berdoa dan mereka tidak apa-apa di grup itu. Bisa seandainya nanti malah akan akan merusak kita, tinggalkan grup itu. Begitu ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah Ta'ala kita akan kembali lanjutkan dari esok kitabnya, langsung masuk ke pembahasan masalah Wahabi.
Dan sekarang kita langsung, Ustaz Qadri sudah bergabung dengan kita, biar langsung dilanjutkan oleh beliau. Jadi untuk sesi saya pertama kita tutup la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam rabbi firli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan semangat untuk terus mencari ilmu agama, semangat untuk mencari tambahan sesuatu yang paling agung ini, yaitu ilmu agama. Karenanya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita, kesehatan kita, umur kita semuanya kita hanya digunakan untuk melakukan sesuatu yang bernilai pahala dan memberikan manfaat bagi kita dunia dan di akhirat. Insya Allah untuk sesi kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait masalah maksiat lisan. Insya Allah kita akan membahas maksiat lisan yang berikutnya adalah al-istihza'u bil muslim. Al-istihza'u bil muslim, meremehkan atau merendahkan seorang muslim. Namun sebelum kita baca ke kitab dan lebih lanjut untuk membahas sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui ini, mari kita bersama-sama meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya baca, menjawab pertanyaan salah satu yang ikut kita beberapa minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu ada yang bertanya tentang masalah melaknat seorang kafir. Dan kemarin saya sempat jawab, kalau secara khusus melaknat di hadapannya atau di depannya, itu saya belum pernah mendengar. Yang ada hanya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang kafir. Setelah saya bertanya dan jawabannya ternyata melaknat seorang kafir di depannya itu adalah sesuatu yang boleh. Melaknat seorang kafir di hadapannya adalah sesuatu yang boleh. Bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang untuk melaknat adalah melaknat seorang muslim. Laknul muslim. Jadi laknul muslim kaqatlihi. Rasulullah mengatakan laknul muslim kaqatlihi. Melaknat seorang muslim adalah seperti membunuhnya. Artinya dosanya dosa besar. Baik, selanjutnya qala al-muallif rahimahullah wal istihza'u bil muslim. Ya, termasuk maksiat lisan, maksiat yang disebabkan oleh ucapan adalah al-istihza, ya, merendahkan bil muslim terhadap seorang muslim. Maksud daripada merendahkan bagaimana? Yaitu bimakna tahqiri lahu. Itu menghina. Jadi di dalam Islam
kita tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan mencaci, menghina, merendahkan. Tidak boleh, bahkan ini adalah bagian daripada sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendefinisikan atau mengartikan makna sombong dengan apa? Wa ghamtun nas. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibru, sombong itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran terhadap orang yang menyampaikan. Kemudian wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Jadi merendahkan seorang muslim, maka ini hukumnya tidak boleh. Orang yang melakukan tanpa hak, orang yang merendahkan seorang muslim tanpa hak, ini adalah maksiat lisan. Orang tersebut telah terjatuh ke dalam maksiat atau dosa dikarenakan ucapannya. Pokoknya setiap perkataan, setiap ucapan yang menyakiti seorang muslim, ini tidak boleh, haram. Setiap ucapan, setiap perkataan yang menyakiti seorang muslim, ya, menyakiti itu kan bisa mengejeknya, menghinanya, melecehkan. Ya, ini sesuatu yang tidak boleh, haram hukumnya. Haram. Sebagaimana kalau kita menyakiti dengan menggunakan fisik, memukul tanpa hak, maka walaupun tanpa dengan pukulan, tanpa fisik, bukan dengan kita cara mukulnya, tapi dengan cara ucapan, haram, maksiat. Jadi kata Rasulullah dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang sempurna Islam dan imannya adalah seorang muslim di mana orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Ya, saya ulang, al-muslim, seorang muslim adalah alladzi salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang sempurna adalah orang lain itu selamat daripada lisan orang tersebut, dari tangannya, dari lisannya. Artinya tidak menyakiti orang lain. Itu seorang muslim. Kalau ingin menjadi seorang muslim yang sempurna, sebagai orang yang imannya sempurna, maka hendaknya lisan dijaga, tangan dijaga. Apa yang dilakukan oleh tangan tanpa hak kepada saudaranya, itu tidak boleh. Begitu juga mengucapkan sesuatu yang tidak boleh diucapkan kepada saudaranya, juga adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Di antaranya adalah al-istihza'u bil muslim. Al-istihza'u bil muslim. Merendahkan seorang muslim. Kita dianjurkan justru berprasangka baik kepada saudaranya. Kita dianjurkan bahkan apa? Berprasangka baik kepada saudaranya. Sudah, nanti masukkan ke dalam. Jadi apa namanya, orang yang selalu berburuk sangka kepada saudaranya, apalagi mencaci maki, apalagi menghinanya, itu tidak boleh. Yang kita dianjurkan adalah berprasangka baik kepada orang lain, apalagi menghina. Berburuk sangka saja tidak boleh, apalagi merendahkan. Yang di situ pasti terdapat sesuatu yang dapat menyakiti perasaan orang lain, menyakiti seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, al-muslim akhul muslim, la yadhlimhu wa la yahqiruhu wa la yahsuduhu. Jadi seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya, tidak berbuat zalim kepadanya, dan juga tidak menghinanya, tidak menghina. Ya. Jadi tidak boleh. Ini adalah termasuk maksiat maksiat lisan. Nah, begitu juga termasuk maksiat lisan, walaupun bukan dengan cara lisan, bukan dengan cara ucapan, tapi dengan isyarah. Berisyarah atau mengisyarah kepada orang yang dihina dengan isyarah yang memberikan apa? Memberikan perasaan menyakiti orang lain.
menyakiti orang lain. Ini juga tidak boleh. Menghina dan merendahkan orang lain itu tidak selalu dengan menggunakan ucapan. Menghina dan merendahkan orang lain itu tidak hanya dengan menggunakan lisan atau ucapan. Bisa saja dengan isyarat. Bisa saja dengan gerakan-gerakan tertentu. Ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti kita harus memperhatikan dalam setiap gerak-gerik kita. Jangan sampai ucapan kita ada unsur menyakiti orang lain. Jangan sampai gerak-gerik kita menyakiti hati orang lain. Karena Islam itu sangat menjaga dan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain, bukan mengajarkan kita merendahkan orang lain. Perbuatan merendahkan orang lain adalah bagian daripada perbuatan sombong. Dan orang yang seperti itu berhak disiksa di neraka. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawazin mustakbir." Kata Rasulullah, tidakkah aku beritahukan kalian tentang penduduk neraka? Mereka adalah kullu utullin, orang yang bermusuhan secara batil. Jawazin, dan orang yang menumpuk harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Mustakbir, dan orang yang sombong. Orang yang sombong. Maksud daripada merendahkan orang lain bagaimana? Artinya menilai dirinya lebih tinggi, lebih hebat. Sedangkan orang lain dianggap orang yang di bawahnya. Karenanya kita tidak boleh sombong, tidak boleh merendahkan orang lain. Tidak boleh merendahkan orang lain. Walaupun seorang guru, ada seorang murid, kemudian melakukan salah, tidak boleh menghinanya. Tidak boleh menghinanya. Tidak boleh mencacinya. Kecuali, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kecuali seorang guru, misalkan berkata-kata sesuatu yang agak sedikit menyakiti seorang murid, tapi dalam rangka mendidik, supaya anak itu rajin, supaya anak itu bersungguh-sungguh dalam belajar, ini tidak dikategorikan maksiat, karena ini dalam rangka litakdib. Karena ini dalam rangka litakdib, maka hukumnya boleh. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab yang memperbolehkan semacam itu, maka tidak boleh menghina atau merendahkan orang lain. Jadi merendahkan orang lain adalah bagian daripada perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ adalah sombong. Jadi tetap kita berprasangka baik kepada orang lain. Siapa tahu orang tersebut, orang yang dihina justru adalah nantinya menjadi orang yang di akhir hayatnya adalah orang yang paling sempurna imannya. Jadi kita tidak tahu apakah di akhir hayat menjadi orang baik atau tidak. Karena yang menjadi patokan, yang menjadi kunci seseorang itu selamat atau tidaknya, itu adalah perbuatan di akhir hayatnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal yang menjadi tolak ukur adalah amal yang dilakukan di akhir hayat. Innamal a'malu bil khawatim, di akhir hayatnya. Bisa saja orang itu dari dulu sepanjang umurnya dia habiskan untuk bermaksiat, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha, dan juga berhenti secara total daripada berbuat maksiat dan selalu bertaubat kepada Allah, dan matinya dalam keadaan bersih daripada dosa. Dan bisa saja ada orang sepanjang umurnya banyak melakukan ibadah, tapi di akhir hayatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dalam keadaan mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan kufur. Dan ini sudah terjadi. Al-Imam Fudail Al-Qadiyat, Fudail, Imam Fudail ini memiliki murid.
Imam Fudail ini memiliki murid. Muridnya ini sakit keras. Imam Fudail memiliki murid, muridnya ini sakit keras. Kemudian Imam Fudail ini menjenguk dan sambil menuntun, mengajarkan la ilaha illallah. Menuntun murid yang sakit keras itu dituntun untuk membaca 2 syahadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia tidak bisa. Untuk mengucapkan kalimat itu. Terus dipaksa oleh Imam Fudail untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Imam Fudail, tapi tetap murid itu tidak bisa mengucapkan. Akhirnya pun mati dalam keadaan apa? Sebelum mati justru mengatakan, muridnya itu mengatakan apa? Ketahuilah bahwa saya, katanya, terbebas dari Al-Quran. Muridnya itu bilang, saya terbebas daripada Al-Quran. Kemudian mati. Nah, orang yang mengatakan saya terbebas daripada Al-Quran itu kan berarti apa? Bukan orang iman. Kenapa? Karena yang namanya orang mukmin, orang yang muslim pasti beriman kepada Allah, para malaikatnya, dan kitab-kitabnya. Kalau ada orang mengatakan saya terbebas daripada Al-Quran, berarti kan tidak beriman kepada Al-Quran. Dan ketika ada orang mengatakan semacam itu, kufur. Akhirnya apa? Akhirnya mati pun dalam keadaan su'ul khotimah. Mati muridnya itu dalam keadaan kafir. Pada saat itu Imam Fudail ini gemetar. Imam Fudail gemetar karena takut. Takut dengan semua yang terjadi itu. Takut. Kemudian beberapa saat kemudian setelah itu apa? Imam Fudail bermimpi. Melihat muridnya itu yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dalam mimpinya apa? Dalam mimpinya melihat muridnya itu Pak diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ditanya oleh Imam, apa yang menyebabkan kamu sampai kepada sesuatu hal yang semacam ini? Apa yang engkau lakukan semasa hidupnya kok kamu sampai pada kondisi dan keadaan semacam ini? Apa kata muridnya itu? Dulu aku sering membicarakan kejelekan temanku. Ya. Dia muridnya bilang, saya dulu sering membicarakan keburukan teman-temanku sehingga aku sampai pada keadaan semacam ini. Jadi membicarakan keburukan orang lain secara terus-menerus, ini bisa apa? Bisa menyebabkan kepada seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi karenanya kita harus memperhatikan dan bermuhasabah apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, dan apa kita yakini. Jangan sampai orang tersebut ya, kelak di akhirat menjadi orang yang paling merugi ketika mati dalam keadaan tidak membawa iman, tidak membawa Islam. Jadi kita tidak boleh merendahkan seorang muslim. Justru kita apa? Dianjurkan oleh Rasulullah untuk menghormati yang lebih dewasa dan menyayangi yang lebih kecil. Laisa minna laman lam yuqir kabirana wa yarham saghirana. Kata Rasulullah, tidak akan termasuk umatku yang sempurna. Siapa? Man lam yuqir kabirana, orang yang tidak memuliakan yang lebih dewasa. Wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang lebih kecil. Kita itu dianjurkan oleh Rasulullah, oleh agama Islam, untuk saling mengasihi, untuk saling memberi, dan untuk saling menyayangi. Bukan merendahkan, bukan menghina, dan bukan menzalimi. Apa kata Rasulullah? Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Jadi sayangilah penduduk bumi, maka akan disayangi oleh penduduk langit, yaitu para malaikat. Bagaimana cara menyayangi penduduk bumi? Dengan cara membantu mereka, butuh pakaian kita beri kalau kita ada. Mereka lapar, kita kasih makanan. Lebih-lebih kita apa? Mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Lebih-lebih kita mengajarkan kepada mereka tentang ilmu agama. Yang pastinya ilmu agama itu jauh lebih dibutuhkan daripada urusan yang lainnya.
manusia, kebutuhan mereka kepada ilmu agama jauh lebih besar daripada urusan makanan, daripada urusan pakaian. Kenapa? Karena ilmu agamalah yang menyangkut keselamatan seseorang kelak di akhirat. Dan dengan ilmu agamalah seseorang akan terhindar daripada neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sayyidina Ali menafsirkan ayat ini bahwa menjaga diri dan keluarga kita dari neraka bagaimana? Yaitu dengan cara belajar ilmu agama. Dengan belajar ilmu agama berarti orang itu telah punya jaminan, yaitu diberikan keamanan daripada neraka. Diberikan keamanan untuk mendapatkan siksa neraka. Dan sedangkan seseorang yang tidak belajar ilmu agama, orang yang jauh daripada belajar ilmu agama, berarti sama saja belum membuat atau melakukan sesuatu yang dapat menjamin keamanan dirinya, keluarganya dari neraka. Jadi kita itu ketika kita belajar ilmu agama, berarti sama saja kita membuat tameng, membuat sesuatu yang menyelamat diri kita dari neraka dan keluarga kita juga dari neraka. Sedangkan orang yang tidak belajar ilmu agama dan menjauh daripada ilmu agama, ya berarti tidak punya tameng, tidak punya sesuatu yang menjamin keselamatan kita, keselamatan keluarga kita dari neraka. Ya, jadi kita memang harus memberikan sesuatu yang paling berharga. Kita memberikan makanan kepada orang lain, kebaikan jelas. Kita memberikan pakaian, memberikan sesuatu kepada mereka jelas bernilai pahala dan bernilai kebaikan. Tapi kebaikan apakah yang paling besar daripada yang ada? Daripada bersedekah, daripada berpakaian, adalah yang paling besar mengajarkan ilmu kepada mereka. Kenapa? Karena orang yang menyampaikan ilmu agama kepada mereka ini merupakan amalul anbiya, merupakan perbuatan dan pekerjaan para nabi. Para nabi itu apa sih? Tugasnya mengajak orang-orang kepada kebaikan, mengajak mereka hanya beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak mereka hanya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan ciptaannya, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Para nabi semuanya mengajak kepada mereka, kepada kaumnya, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan para nabi itu kepada mereka agar menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Jangan kufur, jangan menyembah kepada selain Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama mereka, yang menyelamatkan diri mereka dari neraka. Karenanya Rasulullah Nabi kita bersabda dalam hadisnya, afdalus shadaqati an yata'allamal mar'u ilman thumma yu'allimuhu akhahul muslim. Kata Rasulullah, sedekah yang paling utama adalah seseorang belajar ilmu kemudian diajarkan kembali kepada saudaranya yang muslim. Tetapi untuk kita memberikan ilmu kepada orang lain dan mengajarkan kepada orang lain ilmu agama, maka pasti kita butuh bekal terlebih dahulu. Karena bagaimana kita memberikan sesuatu sedangkan kita sendiri belum punya sesuatu. Demikian pula kalau kita ingin ngasih ilmu kepada orang lain, maka harus kita bekali terlebih dahulu dengan ilmu agama. Dengan cara seperti ini. Belajar ilmu agama, lalu kita amalkan, lalu kita sampaikan kepada mereka. Jadi tugas kita adalah al-ilm, ilmu, kemudian ta'lim, al-ilmu, ilmu, kemudian amal, mengamalkan, kemudian ta'lim, kemudian mengajarkan kepada mereka. Jadi amaluna, tariquna, jalan kita adalah al-ilm, berilmu. Tsummal amal, kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Tsumma ta'lim, kemudian mengajarkan kepada mereka.
Kemudian apa? Jalbul judud, mengajak mereka juga kepada ilmu yang agung ini. Mengajak mereka, diajak untuk ikut serta. Agama Islam ini ya tetap mansur. Agama Islam ini tetap tertolong. Agama Islam ini tetap menjadi satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita ini mansur, tertolong dengan kita ataupun tanpa kita. Walaupun dengan kita ataupun tanpa dengan kita, agama Islam tetap menang, tetap jaya, dan tetap menjadi agama yang satu-satunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah indahnya yang menjadi pejuang, yang menjadi pembela, yang menjadi penyebar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita. Ini adalah keistimewaan tersendiri. Ini adalah kenikmatan tersendiri. Orang yang berakidah tanzih, orang yang berakidah Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat. Orang yang berakidah kalau Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran. Dan mati seperti itu jelas mukmin ya dan masuk surga. Tapi lebih-lebih apabila ada orang berkeyakinan semacam itu, tapi tidak hanya sekedar memiliki keyakinan semacam itu, tapi dia sampaikan lagi kepada orang lain. Dia pasti adalah orang yang lebih utama dan lebih baik daripada yang pertama hanya sekedar berkeyakinan, tapi tidak mau mengajarkan kepada orang lain. Tidak mau menyampaikan apa yang telah ia pelajari. Masih lebih utama yang kedua, belajar lalu diajarkan kembali kepada orang lain. Belajar lalu disampaikan kembali dan disebar kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena ketika orang belajar dan diajarkan kembali kepada orang lain, jelas manfaatnya itu tidak hanya fokus kepada diri sendiri, tapi tersebar kepada orang lain. Manfaatnya adalah bisa dirasakan oleh orang lain. Syekh Abdullah mengatakan, menyelamatkan satu orang daripada kekufuran itu lebih baik daripada memberi makan kepada jutaan seorang muslim. Jadi kata Syekh Abdullah, menyelamatkan satu orang daripada kekufuran itu lebih baik daripada menyelamatkan jutaan orang dengan cara memberi makan kepada mereka. Kenapa? Karena kalau orang memberi makan kepada orang lain tanpa mengajarkan ilmu agama yang pokok, tanpa menyampaikan akidah yang benar, bisa saja orang yang meyakini itu orang yang menerima makanan itu akidahnya tidak benar. Bisa saja orang yang menerima makanan itu akidahnya salah. Seperti meyakini Allah cahaya, seperti meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy dan mati seperti itu kan kafir, mati dalam keadaan kafir. Makanya menyelamatkan satu orang daripada kekufuran itu lebih baik daripada memberi makan kepada jutaan orang. Lebih baik. Kenapa? Karena orang yang menyelamatkan seseorang daripada kekufuran berarti dia telah menjadi sebab masuknya ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua ya yang belajar dan terus belajar, berbanyak bekal dan juga bisa mengajarkan kepada orang lain dan menyebarkan ilmu yang telah kita pelajari kepada orang lain. Jadi kita belajar bukan hanya sekedar hadir. Kita belajar bukan hanya sekedar untuk kita tahu sendiri, tapi kita cari sesuatu yang paling bermanfaat adalah dengan cara pertama kita mengamalkan, kedua kita menyampaikan lagi kepada orang lain sehingga manfaat semakin meluas. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'hum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa mencari tambahan ilmu agama sebanyak mungkin dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari jadi ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat dan dapat meninggikan kedudukan kita menurut Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semuanya tidak hanya sekedar berkumpul di dunia tapi juga berkumpul kelak di akhirat di dalam surga. Ya, mungkin untuk sesi kedua sampai di sini ya. Insyaallah nanti kita besok hari Minggu kita akan lanjut tentang masalah maksiat lisan berikutnya, insyaallah.
Kalau seandainya ada pertanyaan, insya Allah bisa disampaikan besok sebelum kita mulai. Kalau memang ada pertanyaan, untuk sekarang mungkin belum bisa. Baik, mari kita tutup dengan sholawat dan tahlil serta istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.